Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kita ketemu lagi pada sore hari ini dengan Bang Egy Sujana. Takbir. Allahu Akbar. Ahmad Yani yang dimuliakan Allah. Channelnya Cerdas, berani, militan. Cerdas, berani, militan. Dan juga di samping kita ada Bang Hatta sebagai penggugat prinsipal. Ijazah palsu. Ya, ijazah palsu. Ini saya ingin tanya nih Bang Egy kemarin. Saya kan tanggal 25 kan ada hal-hal yang penting. Tanggal 22 kan kita diputuskan MK. Ya, sudah tahulah kita keputusan MK itu ya kan yang seperti itu. Tanggal 25 kita mendapat kado lagi dari peradilan, yaitu gugatannya Bang Egy tidak diterima. Beda dengan ditolak. Beda dengan tidak diterima karena NO. Karena dianggap pengadilan tidak berwenang. Belum masuk pokok perkara. Belum masuk pokok perkara seperti itu. Dan apa ini sesungguhnya? Bahkan kan putusannya pun melalui online. E-litigasi. Oke, Bang Egy apa yang mau disampaikan nih? Yang utama adalah menurut hemat saya kaitan putus tanggal 25 itu melihat putusan 22. Jadi ada hubungannya. Sangat. Kalau 22 dikabulkan, pasti kita jadi dikabulkan juga. Itu gimana nih logisnya? Cara pemahamannya sederhana. Pemilu curang itu kan diduga sudah jauh sebelum pencoblosan. Bang Egy, jauh sebelumnya sudah saya kemukakan. Iya betul. Pada waktu kita mendaftar partai-partai politik dalam Agustus. Iya betul. Yang kita menyatakan hadir di tempat itu. Ya kan kita maka membentuk nama gerakan politikal gerakan politik melawan politik genocide. Yes. GMPG. Gitu. Malah jauh sesudah itu, kita melakukan datang ke Bawaslu, datang ke KPU. Kita laporkan ke DKPP. Iya, semua seperti tapi itu nggak diproses sama tim hukum itu. Sudah kita udah lapor, sudah dihukum mereka. Enggak ada. Kalau hukum itu mestinya gini, brother ya. Misalnya contoh. Kita lapor ke DKPP pada waktu itu, semua yang kita lapor udah proses dihukum si Asim Asyari. Cuma peringatan keras. Terakhir berkali-kali, 3 kali. Oke, kita nggak usah itu sekarang ini memang. Maksud saya seharusnya setelah itu, misalnya ya pas saat tanggal 20 Maret dinyatakan PS atau Prabowo Gibran menang. Itu mestinya gugat ke KPU, ke PT UN. Karena PT UN itu masuk wilayah dari KPU, dia masuk wilayah TUN. Tapi tidak ada satupun yang menggugat. Tapi gini, apa argumentasi gini? Kalau kita urusan itu udah kalau urusannya MK, apa yang kata yang tadi yang dipersoalkan Bang Egy, MK menyatakan bahwa kompetensi dia mengadili itu. Jadi sudah lewat itu. Cuman kita dianggap tidak mampu membuktikan. Kenapa kita nggak membuktikan? Karena batas waktunya dibatasi. Bukti nggak boleh banyak-banyak. Jadi itu saksi juga nggak boleh kayak gitu. Jadi ada kontradiktif. Ya, kontradiktif kan di MK. Yang saya persoalin kenapa tim hukum nggak protes gitu. Sudah. Sekarang kita urusannya ijazah palsu dulu. Ya, kembali sekarang. Makanya jadi apakah dengan tidak diterima ini akan masyarakat menganggap gini Bang Egy, dengan gugatan tidak diterima ini coba nih edukasi ke masyarakat ini, edukasi penting juga nih. Seolah-olah dengan tidak diterima ini menganggap selesai problemnya ijazah palsunya Pak Jokowi, dianggap sah kayak itu loh. Tidak. Jadi memang gimana tuh? Masyarakat atau netizen yang memperhatikan persoalan ijazah palsu ini mesti dipahami bahwa tingkat putusan selah itu putusan yang sifatnya untuk menerima eksepsi atau tidak gitu. Sehingga sidang masih dalam bentuk formil ya. Masuk formil, belum masuk pokok perkara, belum masuk formil, belum masuk pembuktian, belum masuk keterangan saksi. Apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak belum ada. Jadi ibarat masuk ke halaman, baru di pintu pagarnya udah ditolak. Belum masuk. Nggak boleh masuk. Itu kejahatan dari pengadilan. Ini udah yang ketiga kali. Padahal yang di Solo kan udah tidak mampu juga dibuktikan kan? Bukan. Yang di Solo itu justru kebenaran material karena pidana. Pidananya itu kan harusnya jaksa yang membuktikan ijazah aslinya. Ini Jokowi ijazah aslinya. Kalian hoax, kalian bikin keterangan palsu, kalian bikin berita-berita yang tidak benar. Berdasarkan itu saya tangkap Egy. Boleh itu? Iya itu betul. Tapi nyatanya jaksa tidak menyatakan adanya ijazah asli di pengadilan. Tidak ada. Dan itu saya konfirmasi langsung ke hakim. Hakim ini
bagaimana? Kok jaksa nggak bisa ngadilkan dia nanti masuk dalam pertimbangan? Pertimbangannya malah dihukum. Itu logikanya begini. Soal pemilu yang begitu dahsyat hajat seluruh Indonesia kan, itu dari mulai ASN, TNI, Polri dan semuanya dikondisikan, istilah Arif Hidayat semua udah terkooptasi, ya masa tinggal hakim yang 8 nggak dikooptasi, termasuk Arif sendiri. Kenapa Arif bilang apa? Jokowi jangan dipanggil karena dia kepala negara, harus dibedakan dengan kepala pemerintahan, presiden. Kan itu Arif berarti melindungi Jokowi. Dia sekarang dia pura-pura playing victim gitu. Minta ampun, minta apa, minta maaf, itu satu bukan prejudice ya, tapi fakta yang dia tampilkan sendiri. Ini permainan gitu. Jadi endingnya terakhir di MK nggak diatur, nggak direkayasa kan nggak mungkin. Makanya Soehartoyo poinnya menang dari situ karena dia punya kelemahannya, ada kasus BLBI sehingga dia dipelintir dan ditekan, akhirnya dia berubah pindah ke sebelah gitu. Jadi Bang Egy ingin menyatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi menjadi tempat laundry-nya kejahatan pemilu itu by design, gitu. Bahkan mencuci udah cuci didesain 01 03 kalah gitu. Nah, karena jadi bukan hanya ini dong, kalau hanya 01 03 salah kan menjadi lumrah. Kalah. Ya, menjadi lumrah menurut saya. Tapi adalah melegalkan kejahatan-kejahatan atau kecurangan-kecurangan pemilu itu dilegalkan melalui MKT itu. Lebih lagi dari dilegalkan adalah dalam konteks justifikasi baik hukum, politik, ekonomi, termasuk bansos itu yang nggak benar. Padahal bansos saja 560 triliun itu. Itu omongan AF Saifullah. Saiful Basri juga, Faisal Basri. Tapi sayangnya pada waktu kita minta EF nggak mau. Ya itulah salahnya EF, cuma istilahnya onani intelektual aja. Kalau bahasanya yang lain tuh omon-omon. Iya, onani intelektual. Omon-omon lah. Mesti dia tampil dong. Kita balik lagi. Maka poin pentingnya adalah dituntut sama Bang Abos, silakan tuntut. Nah, saya bisa buktikan Anda ngomong 560. Tapi memang penting juga bahwa kenapa nggak mau tampil di pengadilan? Yang lebih penting lagi bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Sri Mulyani, bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi itu tidak masuk di dalam apa yang namanya dana operasi presiden. Itu abuse of power betul itu. Bahkan ditanya cuma ngomong 138 miliar. Kan waktu dikonfirmasi ke Ibu Risma ya, kami tidak pernah membagi-bagikan itu. Kami langsung, tidak ada yang dalam bentuk natural. Maka kenapa yang ditanya pada waktu itu, Presiden menggunakan dana mana? Iya. Karena dalam bentuk natural dia. Dalam bentuk natural, dana operasi Presiden. Ternyata kalau kita lihat apa yang dimasuk ruang lingkup dana operasi Presiden, tidak termasuk bansos itu. Itu kepala daerah Bang Egy, bupati, gubernur, itu banyak sekali masuk penjara gara-gara itu. Ini kenapa Jokowi nggak dikejarnya oleh KPK, Kejaksaan Agung? Itulah kan semuanya tadi sudah dibilang terkooptasi. Kalau udah kooptasi bagaimana? Nah, logika saya ini melejit ke PN Jakarta Pusat. Balik lagi kita ke ijazah Jawa ini dialah juga terkooptasi. Nggak berani. Harusnya kan oke lah dia nggak setuju dengan ini kan. Buka dong sidang, no? Ya, bukan gitu. Logikanya hukum pasal 185 HIR. Putusan sela harus diucapkan di persidangan, dihadiri kedua belah pihak. Sidang terbuka. Iya toh. Itu undang-undang itu aja dikencingi, masa nggak dianggap itu. Suasana Covid udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Apa alasannya? Nggak ada alasannya. Ya, akhirnya itu cara dia menghindar untuk tidak berani berhadapan dengan kita. Kita di sini rakyat ya, karena rakyat yang sebenarnya kan simpel ya, kalau Pak Jokowi itu memang punya ijazah. Iya. Kan kayak Pak Amin kan pernah. Ini saya punya ijazah ini. Iya. Dari SD sampai profesornya. Saya juga pernah nih, saya punya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kan tinggal nunjukin aja kalau memang ada. Ini karena waktu di sidang PN Solo, SD, SMP, SMA-nya nggak ada. Bermasalah ya. Baru kita gugat yang terakhirnya UGM. Jadi gitu loh. Jadi kalau mau buktikan Oto, kan dia bilang ada katanya. Iya, bawa dong. Silahkanlah bawa yang SD, SMP, SMA, universitas yang pada waktu di Solo nggak ada. Kalau dia bilang ada ternyata nggak ada, berarti keterangan palsu dong. 7 tahun dia. Keterangan palsu. Nah, dalam waktu kita akan pertimbangkan bikin laporan itu. Iya, keterangan palsu itu. Ini prinsipal mau laporin Oto nggak itu? Nah, gimana nih Bang Hatta? Kapok nggak gugat lagi nih? Nggak. Berarti ada mau gugat lagi nggak? Mau ya.
Cuma kita lihat momentum. Tergantung teman-teman lah. Pokoknya masih dalam range 6 bulan ini. 6 bulan ya, oke. Mudah-mudahan. Ya. Kalau tapi satu pesan moralnya, Yani, antum bukan juga lawyer, gabunglah di sini. Antum justru jangan orang saya kok Egi lagi, itu juga nggak mau. Ini jeruk makan jeruk ini. Kan kalau gitu kan sudah memang makamnya Bang Egi di sana. Kita kasih Adinda Yani tampil, Ahmad Kosinudin tampil semua. Supaya orang tahu. Nah, jadi edukasi buat rakyat tadi. Rakyat sekarang masih ada peluang hukum. Kalau sekarang ibarat posisi main bola masih kosong-kosong. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Masih saya punya hak untuk gugat lagi. Ya, walaupun bagaimana masih punya hak rakyat lain masih bisa menyambut. Yang lain boleh sih. Tidak tergantung kayak gitu. Tidak tergantung Bang Hatta. Tidak, siapa aja. Karena si ini Utoy juga boleh kalau. Jadi ini saudara-saudara, pemimpin itu boleh dia salah. Boleh dia mengambil langkah-langkah, tapi yang tidak boleh itu berbohong. Itu berdusta. Kan banyak sekali kalau kita mau, bahkan istilah Allah juga dusta. Banyak sekali bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi 9 tahun ini gitu. Bahkan pernah yang menyatakan bahwa ini nanti waktu mobil SMK udah banyak yang pesan 6.000 mana ya sekarang ini 6.000 itu bohongnya tuh 6.000. Terus dia menyatakan ada uang di kantongnya 11.000 triliun ya kan. Banyak, tapi utang jalan terus. Ya, tapi memang saya tahu, memang dari sejak awal saya mengenal beliau ini banyak kata-kata yang tidak benar seperti itu. Saya diungkapkan. Tapi kan tidak elegannya dia presiden, Bos. Ya itu presiden. Makanya seperti itu. Kalau di luar negeri berbohong itu menjadi hal yang paling pantang. Dia boleh salah. Bill Clinton kan hampir di-impeach, bukan masalah overall sex-nya, tapi kebohongannya yang dipersoalkan seperti itu. Jadi pemimpin memang tidak boleh berbohong, pemimpin. Dia harus jujur, ya seperti itu untuk menyukakan agar rakyatnya juga berlaku menjadi jujur. Saya kira ada yang lagi Bang Egi mau disampaikan ini. Yang terakhir buat masyarakat, bergeraklah, mandirilah, sadarlah bahwa kita dipimpin oleh pemimpin yang solid. Dan itu nanti celakanya buat kita juga. Harga beras naik, BBM naik, utang naik, Bang Egi, bukan sudah naik semua. Makanya itu kan saya bilang celakanya. Jadi kalau ini tambah lagi pemilu curang, hasilnya dikukuhkan, bahkan memimpin, maka pasti celaka. Cuma kita tidak tahu apa celaka ke depan. Saya kira itu. Oke, kita jumpa lagi nanti dengan yang lain-lain, dalam topik yang lain-lain. Racikan Berita 1.